Halo, saat ini Anda sedang menyaksikan video pembelajaran mata kuliah Pragmatik dan Wacana bersama saya, Kingkin Puput Kinanti. Pada sesi ini, Anda akan belajar mengenai wacana, khususnya mengenai definisi dan kedudukan wacana. Yang pertama adalah definisi wacana. Secara etimologis, istilah wacana berasal dari bahasa Sanskerta wach, wak, vak, yang artinya berkata, berucap. Dalam dunia linguistik, kata wacana digunakan sebagai bentuk terjemahan dari istilah bahasa Inggris discourse. Bila ditelusuri, kata discourse berasal dari bahasa Latin discuscus yang berarti lari ke sana kemari, lari bolak-balik. Kata itu diturunkan dari dis, dari atau dalam arah yang berbeda, dan current, lari. Dalam perkembangannya, kata discourse lebih banyak digunakan oleh para ahli bahasa dalam kajian linguistik, sedangkan istilah discuscus berarti bentuk objektifnya diskursif lebih banyak digunakan oleh para ilmuwan sosial. Jadi wacana adalah satuan bahasa terlengkap dalam hierarki gramatikal, adalah satuan bahasa tertinggi menurut Harimurti Tridalaksana. Kemudian wacana adalah kesatuan makna semantis antar bagian di dalam suatu kesatuan yang utuh yang terikat dengan konteks. Kemudian wacana adalah satuan bahasa terlengkap dan tertinggi di atas kalimat dengan kohesi dan koherensi yang mempunyai awal dan akhir. Ini menurut Tarigan. Jadi persoalan wacana adalah mahasiswa tidak akan memahami wacana jika tidak memahami apa itu konteks, apa itu kohesi, dan apa itu koherensi. Apa itu konteks ya? Ingat nggak istilah konteks ini menurut Harms ada teorinya adalah teori speaking. Jadi latar, kemudian peserta, hasil, amanat, bahwa dalam suatu tuturan itu kita tidak akan terlepas dengan adanya konteks. Dan apa itu kohesi? Apa itu koherensi? Nah, ini yang harus kita pahami dalam memahami mengenai wacana. Tapi yang jelas bahwa wacana itu adalah satuan linguistik tertinggi atau satuan linguistik terbesar dalam satuan bahasa. Jadi kedudukan wacana itu bisa kita lihat dalam satuan bahasa mulai dari yang tertinggi, terendah maksud saya, hingga yang tertinggi. Jadi yang terendah ada fonem, kemudian ada morfem, di atasnya lagi ada kata, kemudian di atasnya lagi ada frasa, ada klausa, ada kalimat, dan yang paling tinggi, satuan yang tertinggi dalam satuan bahasa adalah wacana. Tapi kita bingung ya, kadang membedakan antara wacana dengan teks. Apakah wacana itu selalu berupa teks, ataukah teks itu selalu wacana? Jadi, suatu bacaan yang tidak dikaitkan dengan konteks, maka bacaan tersebut dianggap sebagai teks. Jadi, suatu bacaan dianggap sebagai wacana jika kerangka acuannya terdapat konteks. Jadi, teks itu belum tentu wacana, tetapi wacana pastilah teks. Jadi, karena teks yang tidak ada konteksnya, maka tidak bisa disebut sebagai wacana, hanya sebagai teks saja. Wacana itu teks yang harus mendapatkan konteks atau terdapat konteks di dalamnya. Begitu ya penjelasan mengenai definisi dan ruang lingkup wacana. Jika ada pertanyaan, bisa hubungi saya di sini. Saya tutup untuk sesi ini. Kita jumpa lagi pada sesi berikutnya. Salam.